Aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia saat ini bukan lagi hanya soal alat berat yang bisa menggali tanah lalu angkut hasil tambang menggunakan dump truck biasa ke pengepul. Melainkan di industri pertambangan saat ini, para pelaku industri juga sudah dituntut dengan teknologi modern dan juga lebih efisiensi. Yang mana tambang-tambang seperti batu bara di Kalimantan, tambang nikel di Sulawesi, sampai tambang emas di Papua. Semua tambang-tambang itu sudah berlomba-lomba mencari cara supaya operasional bisa berjalan lebih cepat, lebih aman, dan lebih hemat biaya. Tapi di balik tuntutan ini semua, masalahnya kondisi tambang yang ada di Indonesia bukanlah medan yang ramah buat kendaraan truk biasa. Karena di area tambang, jalanannya sering sekali berubah menjadi lumpur saat hujan. Selalu melewati tanjakan ekstrim ataupun turunan yang panjang, dan suhu kerja yang sangat tinggi adalah makanan sehari-hari buat setiap kendaraan yang ada di sana. Belum lagi banyak lokasi tambang berada jauh dari kota besar sehingga ketahanan kendaraan menjadi faktor paling penting jika berada di area ini. Dan truk yang dipakai di tambang juga tidak boleh cuma kuat di brosur atau pemasarannya aja, melainkan truk-truk yang berada di tambang harus benar-benar tahan hidup di medan brutal selama bertahun-tahun. Dan di tengah banyaknya tuntutan seperti itu, ada satu nama produsen truk yang bernama Volvo, yang justru bisa dikatakan bisa memenuhi semua kebutuhan di dunia pertambangan Indonesia di era saat ini. Karena jika dilihat di pasaran saat ini, banyak perusahaan tambang besar sudah mengganti armada lama mereka menggunakan Volvo FMX. Bahkan Volvo FMX ini menjadi truk nomor 1 dengan penjualan terbaik di tahun 2025 di kelas truk heavy duty, yang mana untuk di kuartal tahun 2025, Volvo dengan seri FMX-nya berhasil menjual sebanyak 930 unit di tahun tersebut. Menarik lagi, popularitas Volvo bukan datang karena harganya yang murah, karena emang truk Volvo memiliki harga truk yang sangat mahal, yaitu sekitar 2,3 miliar sampai dengan 4,2 miliar rupiah tergantung tipe axle. Tapi walaupun mahal, banyak perusahaan tetap memilih Volvo karena dianggap mampu memberikan produktivitas dan keamanan lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Tapi di balik fenomena ini, akhirnya membuat banyak orang penasaran bagaimana bisa truk Volvo yang memiliki harga sangat mahal ini mulai diminati di dunia pertambangan Indonesia. Apa sebenarnya rahasia teknologi yang membuat truk asal Swedia ini begitu disukai operator tambang? Jadi salah satu alasan terbesar kenapa Volvo sangat populer di pertambangan Indonesia di era saat ini adalah karena jelas memang Volvo datang membawa solusi yang sebelumnya dianggap mustahil di dunia tambang. Dan solusi itu bernama transmisi otomatis atau iShift. Yang mana di era modern Volvo FMX populer di area pertambangan, mayoritas dump truck tambang masih menggunakan transmisi manual. Ya walaupun memang transmisi manual akan terdengar bukanlah permasalahan besar buat para si supir, karena emang banyak truk di Indonesia yang menggunakan transmisi manual terutama untuk kebutuhan pengantaran logistik. Tapi di dunia pertambangan, transmisi manual itu sangat menyiksa buat si supir. Yang mana dengan transmisi manual, supir harus mengoper gigi terus-menerus di medan ekstrim. Dan ketika si supir membawa muatan puluhan ton melewati tanjakan curam berlumpur sambil harus memainkan kopling secara presisi, sedikit salah oper gigi aja truk bisa kehilangan tenaga bahkan meluncur mundur. Dan di kondisi seperti ini, masalah paling sering terjadi di truk yang masih menggunakan porsnelling manual adalah kopling hangus, di mana banyak operator tambang mengeluhkan umur kopling yang pendek karena medan kerja terlalu berat. Selain itu, pengemudi juga cepat lelah karena harus terus bermain kopling sepanjang hari. Dan karena hal itu, Volvo melihat masalah ini dan akhirnya memperkenalkan teknologi iShift untuk kebutuhan off-road dan pertambangan. Walaupun pada awalnya banyak orang yang meragukan transmisi otomatis bisa bertahan di tambang, karena banyak yang menganggap transmisi otomatis terlalu manja dan tidak akan kuat menghadapi medan berat di Indonesia. Tetapi dengan keraguan yang ada, akhirnya Volvo justru berhasil membuktikan sebaliknya. Di mana menurut artikel resmi Volvo Truck Indonesia, sistem iShift ini sudah menggunakan kontrol elektronik yang mampu membaca kecepatan kendaraan, bobot muatan, kemiringan jalan, sampai kebutuhan torsi mesin secara real time. Yang artinya perpindahan gigi akan dilakukan secara otomatis dengan perhitungan yang jauh lebih presisi dan juga terkontrol. Dan karena transmisi ini otomatis, sistem di transmisi ini juga bisa menentukan kapan harus menurunkan gigi, kapan mempertahankan torsi, bahkan kapan harus menahan kendaraan supaya tidak rollback di tanjakan. Dan transmisi inilah yang membuat Volvo sangat disukai di para pengusaha tambang yang ada di Indonesia saat ini. Dan setelah terbuktinya iShift milik Volvo ini sangat kuat dan mampu bertahan di medan berat, banyak operator akhirnya sadar kalau transmisi otomatis justru lebih efisien dan lebih aman dibandingkan manual pada era tambang. Bahkan menurut artikel Ignite tentang perkembangan teknologi iShift, Volvo juga menyebut kalau teknologi ini sebagai salah satu inovasi terbesar dalam industri truk berat karena mampu meningkatkan kenyamanan pengemudi, efisiensi bahan bakar, dan keamanan kendaraan. Dan yang lebih menarik lagi, Volvo juga membuat software khusus untuk kebutuhan off-road dan mining. Jadi transmisi iShift pada FMX memang bukan transmisi jalan raya biasa yang dipaksa masuk tambang, melainkan transmisi ini dibuat memang khusus untuk keperluan pekerjaan berat ataupun pertambangan. Bahkan sistem transmisi ini juga mampu membuat truk bergerak sangat pelan sampai 0,5 km per jam menggunakan sistem crawler gear. Dan fitur crawler gear ini dinilai sangat penting di area tambang yang memiliki jalan sempit atau saat membawa muatan super berat.
Dan jika ingin dibandingkan dengan pesaing utamanya yang sama-sama memiliki transmisi otomatis, yaitu Scania dengan transmisi OptiCruise-nya. Menurut artikel resmi Scania Indonesia, walaupun OptiCruise juga merupakan transmisi otomatis pintar yang dirancang untuk pekerjaan berat, tetapi karakter perpindahan giginya lebih agresif dibandingkan Volvo. Dan hal ini bisa terjadi karena mesin Scania dikenal memiliki torsi besar di putaran bawah, yaitu sekitar 2.550 Nm di kelas mesin 6 silinder, sampai dengan 3.700 Nm di kelas mesin V8. Dan hal ini membuat transmisi otomatis dari Scania ini akan terasa menjadi kasar ketika dioperasionalkan. Selain transmisi iSafe, alasan lain kenapa Volvo juga sangat populer adalah karena desain sasis FMX memang dibuat khusus untuk pekerjaan ekstrim. Yang pada era sebelumnya, banyak truk tambang sebenarnya berasal dari truk jalan raya yang dimodifikasi supaya bisa masuk area tambang. Akibatnya, ketahanan sasis sering menjadi masalah. Dengan hal yang ada, Volvo akhirnya menciptakan seri FMX sebagai truk yang memang sejak awal dirancang untuk konstruksi dan pertambangan. Di mana menurut situs resmi Volvo FMX dibuat khusus untuk medan berat dengan ground clearance tinggi yang bisa mencapai 500 mm dari permukaan tanah, dengan axle heavy duty dan perlindungan ekstra yang memiliki ketebalan sampai dengan 3 mm pada bagian depan kendaraan. Dan di dunia pertambangan, ground clearance tinggi dan juga perlindungan bagian bawah truk dianggap sangat penting, karena jalan pertambangan yang terkenal sangat sering rusak akibat hujan dan dilewati alat berat lain secara terus-menerus. Hal ini membuat banyak truk biasa akan mudah mentok di bagian bawah yang bisa membuat kaki-kaki atau area mesin rusak akibat menghantam batu besar. Ya, walaupun lagi-lagi pesaing utamanya yaitu Scania memang sudah terkenal memiliki bodi yang kokoh dan juga kuat untuk medan ekstrim, tapi baik lagi, kenyamanan Volvo biasanya akan jauh lebih unggul. Karena selain dari bagian kaki-kaki yang diperkuat, Volvo FMX juga terkenal punya kestabilan yang sangat baik saat membawa muatan maksimal ketika beroperasional. Yang mana semua ini bisa didapatkan karena karakter dari suspensi truk Volvo ini akan tetap stabil walaupun membawa muatan berat di jalan rusak. Dan suspensi daun bagian belakang truk Volvo ini yang memiliki ketebalan 25 mm bisa membantu menjaga keseimbangan kendaraan sehingga truk tidak mudah limbung dan mampu menahan beban mulai dari 27 ton sampai dengan 38 ton untuk kelas ekstrim duty-nya. Lalu kemudian semua kekuatannya area kaki-kakinya ini juga semakin disempurnakan dengan sistem pengereman yang sangat kuat, terutama dengan adanya teknologi Volvo Engine Brake atau VEB+, yang mana karena truk tambang akan selalu membawa puluhan ton hasil tambang di dalam bagasinya, dan truk-truk itu harus turun dari bukit tambang dengan jalan licin setelah hujan. Rem biasa tentu aja bisa mengalami panas berlebih dan kehilangan daya cenggeram, yang membuat kecelakaan rem blong di area tambang sangat tinggi. Dan dengan permasalahan itu, Volvo akhirnya menyelesaikan masalah ini dan mengembangkan sistem pengereman mesin yang sangat kuat, di mana VEB Plus ini akan bekerja dengan menggunakan tekanan balik gas buang untuk membantu memperlambat kendaraan tanpa terlalu bergantung pada rem kaki. Dan teknologi ini sangat bisa membantu truk yang membawa muatan sangat besar pada posisi turunan dan juga panjang, karena dengan tututan VEB Plus ini, suhu rem ataupun tromol bisa tetap stabil dan risiko overheat atau rem blong akan sangat berkurang drastis. Selain di bagian teknologi, Volvo juga bisa dikatakan lebih unggul dalam urusan bodybuilding atau pemasangan dam vessel, yang mana karena perusahaan tambang biasanya memiliki kebutuhan vessel berbeda-beda, seperti ada yang membutuhkan dam bodi ringan, ada yang membutuhkan kapasitas besar, bahkan ada yang memakai desain custom sesuai kondisi tambang. Dan karena tidak semua sasis truk mudah dipasangi bodi tambahan, hal ini membuat perusahaan tambang harus membawa truknya ke arus seri untuk memodifikasi sasis secara ekstrim, supaya vessel bisa dipasang. Dan ketika ada perubahan sasis secara ekstrim, hal ini dinilai sangat berbahaya, karena dengan perubahan itu tentu aja dapat mengurangi kekuatan struktur kendaraan dari standar pabriknya. Karena hal ini, di Volvo FMX ini, Volvo melakukan penempatan komponen seperti tangki udara, tangki bahan bakar, kabel kelistrikan, sampai sistem hidrolik menjadi mudah terjangkau. Dan hal itu dirancang supaya pemasangan dam body menjadi lebih mudah tanpa harus melakukan perubahan rangka yang sangat ekstrim. Sedangkan untuk pesaing utamanya seperti Scania, walaupun truk ini terkenal memiliki sasis yang kuat dan rigid, hal ini membuat layout dari truk Scania ini akan menjadi lebih padat. Bahkan pada beberapa model truk Scania yang heavy duty, penempatan komponen seperti tangki udara, baterai, tangki BBM, dan jalur kelistrikan cukup memakan ruang di sisi sasis. Yang akibatnya karoseri sering melakukan penyesuaian tambahan saat memasang vessel dam berukuran besar. Dengan demikian, akibatnya karoseri lokal maupun internasional lebih menyukai basis Volvo FMX karena proses pengerjaannya lebih cepat dan hasil akhirnya lebih rapi. Dengan keunggulan ini tentu saja membuat Volvo semakin populer di perusahaan tambang Indonesia yang sering membutuhkan spesifikasi kendaraan berbeda-beda. Jadi ya, popularitas truk Volvo di dunia pertambangan Indonesia sebenarnya bukan terjadi secara instan, karena semua itu dibangun dari kombinasi yang ada. Dan Volvo dengan truk FMX-nya juga bisa dikatakan berhasil memahami satu hal penting di dunia pertambangan, yaitu efisiensi operasional dan keselamatan kerja. Dan karena hal itulah, Volvo FMX akhirnya mendapatkan reputasi sangat kuat di dunia pertambangan Indonesia saat ini. Dan banyak operator tambang melihat truk ini sebagai kendaraan premium yang memang dibuat untuk bertahan hidup di medan brutal. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.